Selamat datang dan selamat bersekutu bersama Tuhan teman-teman. Sebelum kita memulai persekutuan bersama Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Shalom teman-teman pemuda remaja, bagaimana keadaan kalian? Saya harap teman-teman saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan kapanpun, dimanapun, dan apapun yang sedang kita alami hari ini. Bersyukur teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa menikmati penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan. Mari kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tinggikan namanya dan kita pujikan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita pujikan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu yang terus senantiasa Tuhan berada di samping kami. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Tuhan kami ada. Itu semua karena berkat anugerah-Mu, itu semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami datang bersekutu bersama Engkau. Kami mau Tuhan menaikkan setiap pujian yang kami sudah persiapkan Tuhan. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kau berkati ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin kami berbeda lokasi, mungkin kami sedang bersekutu di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya, kuasa-Mu selalu hadir, dimanapun, kapanpun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap persekutuan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan doa. Amin. Saat ini kita juga berkesempatan untuk menaikkan setiap pergumulan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, dan Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya. Bahkan, Dia akan selalu melakukan mukjizat bagi setiap kita yang percaya padanya. Sebelum kita menaikkan doa pokok syafaat kita, mari kita memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, akan selalu ada kekuatan baru. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari kita pujikan Bagai Raja Wali. Saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam
cobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, karena ku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami sudah menerima berkat yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam seminggu ini Tuhan, Kau telah melindungi kami, Kau telah memberkati kami, Kau telah menuntun kami, sehingga kami boleh Tuhan pada saat ini hadir di bait-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Namun saat ini Tuhan, kami membawa setiap doa pokok syafaat kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak pemuda remaja. Mungkin kami tidak tahu Tuhan kondisi satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang melindung Tuhan buat setiap teman-teman kami. Kau berkati Tuhan buat setiap hati mereka. Biarkan mereka terus Tuhan rindu untuk memuji muliakan nama-Mu, untuk datang ke bait-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pertumbuhan rohani mereka. Biarkan mereka Tuhan hari lepas hari dapat belajar dari apa yang sudah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap studi anak-anak-Mu. Mungkin ada yang saat ini SMP, SMA, maupun yang sedang kuliah Tuhan. Kau berkati mereka, Kau berikan bijaksanaan, Kau berikan hikmat Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan anak-anak-Mu Tuhan terus belajar dan meningkatkan akademik mereka untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bekerja atau mungkin belum mendapat pekerjaan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, mereka akan melakukannya hanya bagi nama-Mu. Tidak lupa kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mungkin banyak problema yang terjadi Tuhan. Dari segi politik, ekonomi, maupun sosial, bahkan yang lainnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Presiden, Wakil Presiden, dan setiap jajarannya adalah menjadi sesuatu wakil-Mu Tuhan untuk memerintah, untuk memimpin negara kami. Kau berikan kesehatan untuk mereka untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, pandemi yang sampai saat ini Tuhan terjadi dalam hari-hari kami. Mungkin yang sedang
terkena positif COVID-19 Tuhan, Kau sertai, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Kami yakin Tuhan, bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan yang dapat menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sertai juga Tuhan buat tenaga medis, dari perawat maupun dokter Tuhan. Kau sertai semuanya itu. Sehingga kami semua dapat pulih dan kami terbebas dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak kekhawatiran yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami mau Tuhan, anak-anak-Mu terus menyerahkan setiap persoalan pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang memimpin, Kau sendiri yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa pokok syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan Kau saja yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman kebenaran yang akan disampaikan oleh Evangelis Tutik Wahyuni. Mari kita siapkan seluruh hati dan jiwa kita untuk dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Serahkan hidup kita kepada Allah. Dan biarkanlah Allah yang menjadikan kita sebagai alatnya untuk menarik jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Mari kita pujikan di setiap nafasku.
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Meskipun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu menyertai kami semua. Ya Tuhan, tiba waktunya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, Tuhan Yesus tolonglah kami di dalam kami menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan menjadikan kami pemuda remaja yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacita sekali pada kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu dan kita juga boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya teman dekat yang kita sebut sebagai sahabat. Mungkin ada yang punya satu sahabat atau ada yang punya lebih dari satu sahabat. Kalau kita artikan secara sederhana, sahabat itu teman dekat kita. Dia itu tingkatannya lebih dari teman biasa. Bahkan ketika kita punya sesuatu hal yang sifatnya pribadi, kita pun bisa saling sharing dengan sahabat kita. Dan saya juga percaya bahwa kita mempunyai sukacita ketika kita punya sahabat. Di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu, ketika orang lain mungkin tidak bisa menerima keberadaan kita, tidak bisa menyatu dengan pikiran kita, tapi sahabat kita boleh menerima kita apa adanya. Itu salah satu keuntungan yang kita miliki ketika kita punya seorang sahabat. Jadi kita punya teman cerita, punya teman curhat, bahkan kita pun bisa melepaskan sedikit beban yang menjadi tanggungan kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan teman dekat kita. Pertanyaannya, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Sejauh mana hubungan kita pribadi dengan Tuhan kita? Apakah Tuhan juga merupakan seorang yang spesial? Apakah kita juga bisa menyebut bahwa Tuhan itu juga sahabat saya? Bahkan lebih dari sahabat. Atau ternyata sampai saat ini kita hanya menganggap ya dia Tuhan, saya manusia. Gak ada hubungan yang spesial, biasa-biasa saja gitu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau benar-benar menyadari status antara kita dengan Tuhan, antara aku dengan Dia. Statusnya ini apa? Apakah kita hanya dianggap sebagai seorang anak atau hamba, atau kita dianggap sebagai seorang sahabat? Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman, sesuatu yang luar biasa, suatu anugerah yang spesial bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi kita anak-anak pemuda remaja yang percaya kepadanya. Karena apa? Tuhan menganggap kita,
menyebut kita sebagai sahabat. Berarti Tuhan boleh menganggap kita orang yang spesial, orang yang berarti, karena kita telah dianggap sebagai sahabat. Secara manusia, kita memperlakukan sahabat kita itu dengan baik, istimewa, spesial, karena dia sudah ada ikatan dengan kita. Kita sudah menganggap dia lebih dari teman. Dia sudah sahabat. Nah teman-teman, coba teman-teman rasakan. Ternyata Tuhan menganggap kita itu sebagai seorang sahabatnya. Berarti kita itu orang yang spesial. Orang yang sungguh-sungguh berarti bagi dia. Suatu anugerah luar biasa yang diperoleh setiap orang percaya. Karena Yesus tidak lagi menyebut kita hamba. Teman-teman pasti tahu arti hamba. Hamba itu pelayan, bahasa kasarnya itu budak. Mungkin ada dari teman-teman yang di rumahnya ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibu yang ikut membantu di rumah, yang membantu membersihkan rumah. Kita anggap pelayan yang membantu pekerjaan di rumah. Pasti kita punya batasan ya, bukan berarti kita tidak memanusiakan, tidak. Tapi ada batasannya antara Tuhan dengan pelayan. Dan Tuhan tidak menganggap kita itu sebagai seorang hamba. Tidak menganggap kita itu sebagai seorang budak. Tapi dia menganggap kita sebagai seorang sahabat. Teman-teman, kalau kita boleh renungkan ini baik-baik, bagaimana kita itu orang yang sudah berdosa. Kita orang yang punya salah. Kita orang yang sering mengecewakan dia. Tapi dia dengan sepenuh hati boleh menerima kita. Bahkan menganggap kita sahabat. Teman-teman bisa bayangkan ketika kita disakiti orang lain. Ketika kita tidak disukai orang lain. Dikecewakan oleh orang lain. Terkadang kita tidak mau menerima dia lagi. Pasti pernah ya, orang yang dekat dengan kita ternyata mengecewakan kita. Dan kita sudah tidak mau berteman lagi dengan dia. Kita sudah kecewa, saya sudah tidak menganggap kamu lagi sahabat. Itulah manusia. Tapi berbeda dengan Tuhan. Meskipun kita sering mengecewakan, kita sering mendukakan hatinya, kita sering tidak setia, bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Berapa banyak dosa yang sering kita lakukan, dia tetap menerima kita apa adanya. Sekalipun dunia tidak menerima kita, dia benar-benar menerima kita apa adanya. Ingat bahwa dia menganggap kita sebagai sahabat, tidak ada batasan. Mungkin hari ini ada di antara kalian yang mungkin merasa bahwa aku gak layak, aku gak pantas. Di dunia aja aku diperlakukan seperti ini. Tapi ingat, Tuhan menganggap kalian orang yang spesial. Sahabat kalian. Menyebutnya sahabat berarti bukanlah sekedar hubungan biasa, melainkan terjalin sangat intim, karib, serta dilandasi oleh sebuah kepercayaan. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya orang lain bukanlah hal yang mudah. Terlebih-lebih yang memberi kepercayaan itu adalah Tuhan. Jadi kita itu termasuk orang kepercayaannya Tuhan. Karena kita sudah dianggap sebagai seorang sahabat. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, bahwa seorang sahabat itu, dia akan bisa menceritakan hal yang privasi di dalam kehidupannya. Jadi mungkin orang tuanya tidak tahu, tetapi kita sebagai sahabatnya, kita bisa diceritakan apa yang menjadi pergumulan sahabat kita. Begitu pula dengan Tuhan. Apa buktinya bahwa Tuhan benar-benar menganggap kita seorang sahabat? Bukti kepercayaan Tuhan adalah diberitahukannya segala sesuatu yang didengar dari Bapaknya. Mari kita boleh membuka kembali di dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke
14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ketika kita menjalin relasi sahabat dengan sesama kita, hubungan kita itu pasti karib, pasti intim. Segala sesuatu boleh diceritakan kepada kita sahabatnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan itu menganggap kita sahabat. Tuhan itu menganggap kita teman yang baik. Untuk itu kita juga mau hidup bergaul karib dengan Dia. Apa yang tidak Tuhan nyatakan ketika kita hidup takut akan Dia. Hidup mengasihi Dia. Secara manusia sulit dipahami mengapa Tuhan mau dan menginginkan kita menjadi sahabatnya. Namun hal itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat menginginkan kita makin mengenal Dia. Inilah hak istimewa dan terbesar bagi setiap orang percaya, dikenal, dikasihi, dan dijadikan sahabat oleh Tuhan. Teman-teman, mari status yang baik, status antara kita dengan Tuhan, status yang bukan antara Tuhan dengan hambanya, tapi status sebagai seorang sahabat boleh membuat kita benar-benar hidup terus takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apa yang boleh menjadi perenungan bagi kita? Yang pertama, ketika Tuhan menjadikan kita sahabat, berarti kita sangat istimewa buat Dia. Tidak memandang siapa kita dan keberadaan kita. Nah, Dia tidak memandang. Kalau orang dunia, teman-teman mungkin bisa melihat, aku hanya mau berteman dengan mereka yang golongan kaya, mereka yang pintar, mereka yang ini dan mereka yang itu. Yang kedua, mari kita jalin relasi yang lebih dekat lagi dengan Dia. Ketika dunia sudah tidak menerima kita, Dia sudah menerima kita, mari kita boleh jalin relasi yang baik dengan Dia. Kepada sesama teman kita bisa bergaul karib. Kenapa kepada Tuhan kita tidak bisa? Padahal kasih yang Tuhan berikan lebih dari kasih yang teman-teman berikan kepada kita. Mungkin sahabat kita bisa memberikan snack, mungkin bisa memberikan sesuatu yang membahagiakan, tapi benar-benar damai sejahtera, sukacita yang sejati itu hanya kita dapat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita lebih bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, bagian yang terbaik sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Bagian yang terbaik Tuhan sudah nyatakan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia sudah menjadikan kita sahabat, kita pun mau menganggap bahwa Tuhan sahabat kita dan kita mau selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya ini menjadi suatu rema yang indah dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Dan kita benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Dia. Anak-anak yang benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami. Ingatkanlah kami selalu bahwa Engkau menerima kami apa adanya dan Engkau mengasihi kami begitu sempurna. Tuhan, hari ini kami yang kecewa, hari ini kami yang berbeban berat, hari ini kami yang berkesusahan, hari ini kami yang ditinggalkan, hari ini kami yang dikhianati. Kiranya Tuhan boleh mengangkat beban setiap kami. Dan kami selalu ingat bahwa Tuhan boleh menerima kami apa adanya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua dan sertailah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara dan Tuhan yang terus memperlengkapi pelayanan saudara. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini, iman kerohanian kita dapat bertumbuh ke arah Kristus. Dan saya akan menginformasikan beberapa informasi untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan. Dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, gereja kita telah melakukan ibadah pada hari Minggu. Bagi teman-teman yang rindu tergabung di dalam ibadah ini, mari datang di ibadah umum pada hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Dan teman-teman dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan atau ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Solideo Gloria.